Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fitra Wahyuni, mahasiswa Teknologi Pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi biologi mengenai pengertian, ciri, dan klasifikasi makhluk hidup pada jenjang SMA kelas 10. Mari kita simak. Pengertian makhluk hidup. Pengertian makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Berdasarkan Ensiklopedia Britannica, pengertian makhluk hidup merupakan makhluk yang memiliki ciri-ciri kehidupan untuk berevolusi atau mengalami perkembangan bentuk hidup. Makhluk hidup ini bisa dikelompokkan menjadi prokariota atau eukariota. Prokariota meliputi dua domain terpisah, yakni bakteri dan arkea. Eukariota ditandai oleh adanya inti sel yang dilapisi membran dan memiliki organel. Fungsi hewan dan tumbuhan termasuk makhluk hidup dalam kelompok eukariota. Ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri khusus yang diperlukan untuk menjalani kehidupan. Berikut ini beberapa ciri-ciri makhluk hidup yang harus dipahami. Bernapas. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bisa bernapas. Bernapas adalah suatu proses pengambilan atau penghirupan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida. Oksigen itulah yang digunakan untuk mengubah zat makanan menjadi energi secara kimiawi. Kemudian energi akan digunakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Berkembang biak. Berkembang biak juga termasuk ciri-ciri makhluk hidup untuk membuat keturunan baru. Tapi perlu dipahami bahwa tidak semua makhluk hidup melakukan reproduksi dengan membutuhkan pasangan atau reproduksi seksual. Mikroorganisme kecil seperti protozoa, jamur, dan bakteri melakukan reproduksi seksual atau melakukan reproduksi tanpa pasangan. Mereka bisa membela diri dan bagian baru itu bisa mencuri makan, bergerak, tumbuh, dan beraktivitas. Sedangkan makhluk hidup yang membutuhkan pasangan untuk berkembang biak adalah mamalia. Makhluk hidup yang masuk dalam kelompok mamalia seperti manusia dan burung. Bergerak bisa diartikan sebagai aktivitas yang menyebabkan perubahan tempat atau kedudukan, baik hanya sekali maupun berkali-kali. Bergerak juga aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lainnya. Peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan atau iritabilitas adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi atau merespon rangsangan, baik berupa sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Iritabilitas termasuk ciri-ciri makhluk hidup, khususnya hewan dan manusia yang memiliki alat indera untuk merespon rangsangan. Karena itu, makhluk hidup biasanya langsung merespon atau bereaksi ketika merasakan rangsangan dari sekitarnya. Mengeluarkan zat sisa metabolisme. Zat sisa metabolisme atau ekskremen adalah senyawa sisa yang dihasilkan dari proses metabolisme yang tidak bisa digunakan kembali oleh organisme yang dikeluarkan melalui proses sekresi. Pada organisme bersel tunggal, zat sisa dikeluarkan melalui permukaan sel secara langsung. Pada organisme multiseluler, proses sekresi lebih kompleks, bisa berupa keringat dan urin. Sementara itu, organ tubuh yang terlibat dalam proses sekresi termasuk ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Adaptasi merupakan cara makhluk hidup dalam mengatasi tekanan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Adaptasi termasuk ciri-ciri makhluk hidup untuk mendapatkan air, udara, dan nutrisi. Kemudian, makhluk hidup akan mampu mengatasi kondisi fisik lingkungan seperti temperatur dan cahaya. Tumbuh dan berkembang. Semua jenis makhluk hidup pasti akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan, baik manusia, hewan, hingga tumbuhan. Semuanya akan mengalami pertumbuhan dari yang berukuran kecil sampai besar. Contohnya, manusia yang lahir sebagai bayi akan tumbuh dewasa dengan segala perkembangan kemampuan fisiknya. Begitu pula tanaman yang berasal dari biji atau tanaman kecil akan tumbuh besar dan mungkin berbunga atau berbuah.
sistem klasifikasi makhluk hidup. Robert H. Whittaker menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup dengan 5 kingdom pada tahun 1969 silam. Klasifikasi makhluk hidup ini berdasarkan susunan sel, cara makhluk hidup memenuhi kebutuhan makan, dan tingkatannya. Berikut ini 5 sistem klasifikasi makhluk hidup menurut Robert. Kingdom Monera. Sistem klasifikasi makhluk hidup dengan kingdom Monera adalah kelompok organisme yang inti selnya masih belum memiliki membran inti atau bisa disebut sebagai organisme prokaryotik. Tapi organisme ini memiliki bahan inti berupa asam inti atau DNA, deoksiribonukleat atau asam deoksiribonukleat yang bisa digunakan untuk reproduksi. Makhluk hidup yang masuk dalam sistem klasifikasi kingdom Monera ini adalah organisme bersel tunggal yang tidak memiliki selaput inti atau prokariot, bisa membuat makanan sendiri atau autotrof, dan bergerak atau berpindah tempat. Yang kedua, kingdom Protista. Sistem klasifikasi makhluk hidup dengan kingdom Protista adalah sistem pengelompokan makhluk hidup bersel tunggal dan bersel banyak yang sudah memiliki membran inti, tapi selnya bersifat eukariotik. Makhluk hidup yang masuk sistem klasifikasi kingdom Protista biasanya bukan menyerupai hewan dan tumbuhan. Makhluk hidup dalam sistem klasifikasi kingdom Protista ini hanya memiliki sifat yang menyerupai hewan, tumbuhan, dan jamur. Adapun makhluk hidup berupa tumbuhan yang masuk dalam kelompok Protista adalah ganggang atau alga. Makhluk hidup berupa hewan yang masuk dalam kelompok Protista adalah protozoa, sedangkan jamur yang masuk dalam kelompok Protista biasanya jamur lendir dan jamur air. Kingdom Jamur. Sistem klasifikasi makhluk hidup dengan kingdom jamur atau fungi merupakan pengelompokan makhluk hidup berdasarkan caranya memperoleh makanan. Kelompok makhluk hidup dalam kingdom jamur ini memperoleh makanan dengan cara menguraikan bahan organik makhluk hidup yang sudah mati. Jamur biasanya hidup di tempat yang lembab, bersifat saprofit atau organisme yang hidup dan makan dari bahan organik yang sudah busuk, serta parasit atau organisme yang hidup dengan mengisap makanan dari organisme lain yang ditempeli. Sebelumnya, jamur masuk dalam kingdom Plantae karena memiliki beberapa kemiripan dengan tumbuhan, yakni tidak bisa berpindah tempat. Struktur morfologi dan tempat hidupnya juga memiliki kemiripan, tapi seiring berkembangnya waktu, kingdom Plantae. Sistem klasifikasi makhluk hidup dengan kingdom Plantae terdiri dari organisme bersel banyak yang bisa memproduksi makanan sendiri dengan cara berfotosintesis. Makhluk hidup yang masuk kingdom Plantae ini mampu berfotosintesis karena memiliki klorofil di dalam kloroplas. Lalu klorofil tersebut memanfaatkan energi cahaya matahari untuk membuat makanan lain antara tumbuhan dengan makhluk hidup bersel banyak adalah struktur selnya. Kingdom Animalia. Hewan termasuk makhluk hidup yang masuk dalam sistem klasifikasi kingdom Animalia karena hewan merupakan kelompok makhluk hidup yang hidup dengan cara memangsa makhluk hidup lain. Perbedaan utama antara hewan dan tumbuhan adalah pada dinding selnya. Sel-sel tumbuhan memiliki dinding sel, sedangkan sel-sel hewan tidak mempunyai dinding sel. Nah, itulah tadi video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.